Ya makanya jangan sampai kita tuh menggantungkan diri kita pada sosok laki-laki ataupun pada siapapun, karena pada akhirnya kita bisa dibuang. Menggantungkan diri sama orang lain itu ada porsinya. Independent woman itu nggak ada, karena aku akan menjadi calon ibu dan juga adalah sekolah untuk seumur hidupnya anakku. So hi guys, kembali lagi di podcast Bersorak Bahagia. Dan selamat datang buat teman-teman semua yang lagi mendengarkan aku di YouTube, maupun di Spotify, maupun di Noise, dan juga di platform lainnya. I'm so glad guys to know you. Buat kalian yang baru pertama kali dengerin ini, semoga ini bisa menjadi teman untuk cerita kalian. Topik malam hari ini mungkin bisa dibilang sebagai topik yang sensitif. Karena ada banyak orang yang berpikiran sempit, ada banyak orang yang juga nggak akan setuju, ada banyak orang yang juga bertolak belakang ataupun kontra dengan apa yang aku katakan. Tapi aku berharap ini bisa mengubah banyak perspektif orang-orang dan juga bisa menjadi teman kalian kalau kalian saat ini adalah orang yang sangat bergantung dengan seseorang. So let's start with why. Sebenarnya kenapa sih alasan judulnya aku tulis jangan bergantung pada laki-laki? Apakah dalam episode ini Biru mau menyampaikan sesuatu yang feminis? Jawabannya adalah enggak. Menurut perspektifku, orang-orang secara logika, in general, seharusnya juga berpikir seperti ini. Sempat waktu itu ada salah satu seleb yang cukup viral di podcastnya. Yes, Kaprilly. Kaprilly pernah bilang dalam podcastnya, dia bilang gini, "Don't marry rich, but be rich." Kemudian banyak banget kutipan-kutipan, mulai banyak pertebaran perempuan-perempuan yang mulai nge-repost, terus banyak orang-orang yang mulai bersuara tentang, iya juga ya, kenapa aku harus jadi kaya daripada aku menikahi orang yang kaya raya. Aku punya seorang teman yang saat ini bisa dibilang dia cukup sukses, tapi dia punya satu keinginan yang gagal dia wujudkan. Dia gagal untuk menikahi laki-laki yang kaya raya. Yes. Dulu dia pernah bilang sama aku gini, udahlah lo gak usah kerja keras, ngapain sih capek-capek, mendingan nikah aja sama pengusaha. Terus lo kan langsung kaya, ngapain lo mikirin capek-capek? Saat itu aku diam, aku gak merespon apa-apa, karena aku gak bisa berpikir omongan dia itu salah 100% ataupun benar 100%. Tapi tau gak sebenarnya jawaban salahnya itu kenapa? Aku lebih setuju dengan kata-kata Kaprilly, don't marry rich, but be rich. Sebenarnya asal laki-laki tahu ya, aku yakin banyak perempuan di luar sana yang juga berpikir dan juga berprinsip yang sama-sama aku. Perempuan itu juga mikirin gimana hidupnya ke depannya. Karena mindsetnya, menikah itu bukan cuma tentang numpang hidup doang. Kalau kita berpikir, oh ya udah, kita kan menikah nempel sama seseorang. Seseorang itu bakal ada sama kita sampai kapan? Emangnya ada jaminan kalau orang ini gak akan pernah meninggalkan kita? Dalam konteks apapun lo ya. Entah ditinggalkan karena memang sudah meninggal dunia atau beda alam, entah ditinggalkan karena suatu hal yang lain yang tidak ingin kita sebutkan, yang kita juga tahu itu seperti apa. Kita harus kerja keras. Dear girls, karena kalau prinsip aku akan terus bekerja keras, aku akan terus membekali diriku sendiri dengan sesuatu yang bisa berguna juga bermanfaat untuk aku, karena aku nggak akan pernah mau mendengar dalam hidupku ada orang-orang yang berkata, kamu tanpa aku bisa apa? Kan orang-orang seumuran kamu emang carinya yang udah mapan, jadi ya kamu nggak akan pusing buat mikirin hidup. Tapi perempuan-perempuan yang seperti ini, perempuan-perempuan pekerja keras, itu bukan tipikal-tipikal perempuan yang bisa dibilang, oh aku tuh nggak mau sama laki-laki. Nah tapi kebanyakan di antara kalian banyak yang salah berpikir seperti ini. Oh berarti sekarang itu udah banyak ya orang-orang yang menginfluence supaya nggak usah nikah, supaya kita jadi perempuan yang mandiri aja. Guys, percaya nggak? Menurut aku, independent woman itu nggak ada. Independent woman itu adalah cuma salah satu mode survival kita, mode ketika kita harus bertahan hidup dengan cara apapun, itu adalah defense mechanism kita supaya kita bisa bertahan hidup. Oke, sebenarnya gini, siapa sih di antara semua perempuan yang memang pengennya tuh kerja keras terus sepanjang waktunya? Menurut aku nggak ada ya. Menurut aku, mau perempuan ataupun mau laki-laki, pada kenyataannya kita semua tuh pengen dimanja. Kita semua pengen kayak bayi lah. Kita semua pengen disayang. Kita semua pengen disayang. Kita semua pengen didengarkan ceritanya. Kita semua pengen mendapatkan hal-hal yang menyenangkan buat kita. Kerja keras itu adalah salah satu bagian yang bisa dibilang nggak enak loh. Ada orang yang suka kerja keras, tapi apakah sebelumnya orang itu memang mencintai kerja keras dari awal? Apakah tidak ada love and hate relationship ketika dia bekerja keras? Pasti ada kan? Misalnya gini, kamu suka sama pekerjaan kamu. Oke, Biru tahu kamu suka, terus kamu juga oke sama gajinya. Tapi pasti ada satu momennya, entah momennya sebentar atau enggak, entah terlintas dalam benak kamu atau enggak, kamu bilang gini, kenapa gue kerjain hal ini ya? Atau, coba aja gue gak kerja hari ini. Atau, kalau misalnya gue ganti kerjaan gimana ya? Hal-hal yang gak pernah kalian pikirkan sebelumnya, hal-hal yang kalian syukuri, tiba-tiba terlintas dalam benak kalian begitu aja. Independent woman itu bukan goal. Gak ada orang yang bener-bener pengen jadi independent woman kalau bukan karena tekanan, kalau memang bukan karena sifat aslinya seperti itu, ya memang aku pengen mengandalkan diriku sendiri. Tapi menurut aku, itu defense mechanism. Kita memang pada dasarnya gak pengen jadi se-independent itu. Aku pernah bilang dalam episode sebelumnya bahwa aku bilang marriage is scary. Kalian ada dengar di podcast aku sebelumnya?
Ya, marriage is scary, apalagi kalau orangnya itu nggak tepat. Dan marriage is scary karena apa? Karena itu seumur hidup. Dan bayangin, kalau kalian salah pilih pilihan dari awal. Biru punya beberapa alasan yang bisa Biru kategorikan sebagai alasan kenapa kamu gak harus bergantung sama laki-laki. Pertama, kekecewaan. Yang pertama mungkin bisa dibilang kekecewaan. Aku yakin kita semua gak ada yang mau hubungan putus nyambung. Aku yakin kita gak ada yang pengen rasa patah hati, tapi pada kenyataannya di platform manapun, sesuatu yang berhubungan dengan sedih itu laku banget di Indonesia. Orang-orang Indonesia suka banget hal-hal yang berhubungan dengan sedih, yang lebih viral, terus berhubungan dengan sesuatu yang menyakitkan, yang lebih viral, sesuatu yang lebih tidak membangun, yang lebih viral. Why? And then why? The question is why? Kenapa? Karena banyak orang yang kecewa. Oh, sebelumnya aku sempat gagal ya. Ternyata rasa sakit hati itu gak enak ya. Ternyata hubungannya sebelumnya ngajarin aku kayak gini ya. Harusnya aku gak kayak gitu. Coba aja aku gak boleh hubungan ya waktu kemarin. Coba aja dan semua coba aja lainnya. Kekecewaan itu seharusnya membentuk kita menjadi orang yang sadar kalau opsi kita sebelumnya ternyata kurang oke. Oh, kita nggak boleh salah lagi berikutnya. Apa sih yang membuat aku salah di hubungan sebelumnya? Oh, aku terlalu bergantung sama orang lain. Karena terlalu bergantung, aku jadi nggak mau bergantung lagi sama orang lain di berikutnya. Tapi, dari situ kamu harus belajar. Menggantungkan diri sama orang lain itu ada porsinya. Porsinya itu misalnya gini, ketika kamu lagi sama pasangan kamu membiarkan feminim energi kamu keluar. Oh, aku akan membiarkan dia melakukan itu padaku. Bukain aku tutup botol, gandeng tangan aku, mempersilahkan aku duduk, banyak hal lainnya. Independent woman itu nggak linear dengan ketika kita mengatakan dia mau segalanya dia lakukan sendiri tanpa orang lain. Iya, independent woman kebanyakan sifatnya adalah susah untuk meminta tolong. Tapi bukan artinya kita nggak butuh orang lain. Kekecewaan itu membentuk kita untuk kita sadar, kita gak bisa 100% bergantung sama orang lain. Apalagi yang sebelumnya pernah ditinggalkan sama orang lain, pasangan kamu memilih orang yang lebih daripada kamu. Orang-orang yang juga akhirnya menyakiti hati kamu dengan berbagai alasan. Dan itu salah satu alasan yang cukup kuat. The second thing is backup plan. Banyak di antara kita yang gak berpikir tentang, iya ya, kenapa aku berpikir aku harus sama dia sampai selamanya? Memang, kita gak ada yang pernah mau putus. Biru udah pernah bilang itu di awal. Kita gak ada yang pernah pengen hubungan kita berakhir. Kita pasti pengen ketika kita bersama dengan seseorang, kita sampai akhir. Tapi gimana kalau dalam kata backup plan, ada cadangan, tapi bukan artinya kita punya cadangan dalam bentuk orang lain, tapi cadangan dalam bentuk secukupnya. Batasan. Oh iya, aku tahu kalau misalnya aku nggak sama dia, aku bakalan kayak gini. Oh iya, kalau misalnya ternyata aku nggak sama dia, hidupku bakalan kayak gini. Oh iya, kalau nggak sama dia, aku nggak apa-apa kok. Oh ternyata batasku sampai di sini ya buat sama orang lain. Oh ternyata batas secukupnya tuh cuma sampai di situ aja. Saat bersama dengan seseorang, kita itu harus banget punya kata batas, kata cukup. Misalnya, saat kamu lagi bersama dengan seseorang, kamu punya mimpi untuk S2, tapi ternyata dia nggak memperbolehkan kamu. Lalu ketika kamu udah pisah sama dia, mimpimu yang sebelumnya kamu buang, kamu lihat kembali. Ternyata nggak salah ya kalau aku harus keluar negeri buat ketemu jodohku. Siapa tahu memang dia dari luar. Ternyata nggak salah ya buat aku nyoba hal baru. Ternyata dari situ aku berlatih banyak hal. Ternyata dari situ aku mengenal banyak orang. Ternyata dari situ aku semakin bertumbuh dan lain-lain. Salahnya itu adalah banyak perempuan yang ketika bersama dengan orang lain itu merasa aku tuh avail banget buat dia. Aku itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Dan kamu nggak punya waktu untuk dirimu sendiri. Kamu itu harus punya waktu untuk dirimu sendiri, karena kalau misalnya kamu terlalu bergantung sama orang lain, kamu gak punya banyak waktu untuk dirimu sendiri. Saat bersama dengan orang itu, kamu ngerasa duniamu itu adalah dia. Saat orang itu pergi, duniamu hancur. Relate? Banyak orang yang ngerasain hal itu. Ketika udah gak ada dia, kamu jadi hopeless, kamu jadi ngerasa kamu gak punya rumah, kamu jadi ngerasa hidup kamu gak berguna. Capek gak sih kayak gitu? Kamu harus punya hal seru untuk diri kamu sendiri, mau sama orang lain ataupun enggak. Kamu harus punya waktu untuk diri kamu sendiri. Hidup kamu bukan untuk orang lain. That's why depan aku bilang, independent woman kerja keras. Makanya, poin berikutnya itu adalah kerja. Kenapa jangan terlalu bergantung? Kenapa kamu harus mentingin pekerjaan? Kenapa harus equal? Kenapa harus ada karir? Kenapa harus ada pendidikan? Kenapa harus ada dirimu sendiri? Kalau ketiga itu seimbang, kamu bisa menyeimbangkan juga dengan pasangan seharusnya. Ini ada satu mindset yang aku pengen banget sampaikan gitu ya. Kenapa aku bilang kerja itu penting? Sebagai perempuan, Biru sangat menghargai banyak ibu rumah tangga yang berjuang keras di sini. Kalian hebat. Tapi, kalau memang kalian masih bisa berusaha ataupun kerja, sebisa kalian pada saat kalian bersama dengan laki-laki, atau sudah bersama dengan pasangan, ataupun marriage, menurut aku itu akan jauh lebih baik. Kerja, itu membuat salah satu fungsi perempuan merasa berdaya.
Oh, aku bisa ya membeli suatu barang dengan kerja kerasku sendiri. Oh, ternyata aku bisa ya melakukan ini dan itu dengan cara kerja kerasku sendiri. Kenapa jangan bergantung sama laki-laki? Karena dengan kamu bekerja, kamu bisa merasakan. You can experience all the things yang mungkin kamu nggak bisa ngedapetin kalau kamu cuma bergantung sama orang lain. Make sense dong? Kamu nggak bisa ngebeli apapun yang kamu suka. Kamu nggak bisa beli tas-tas branded yang kamu mau. Kamu nggak bisa makan sepuasnya yang kamu pengen. Kamu nggak bisa datengin tempat-tempat yang kamu pengen karena mungkin dilarang, karena mungkin gak ada uangnya, dan lain-lain. Tapi kalau kamu memberdayakan dirimu sendiri, kamu ngerasa, oh aku mampu, oh aku sanggup. Kamu punya kemampuan untuk nggak bergantung sama orang lain. Kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Kebahagiaan itu bertambah loh nilainya. Bukan artinya berkurang. Oh iya, aku capek, aku kerja. Iya. Tapi, bekerja keraslah untuk bisnismu sampai bisnismu bisa menghidupi kesenanganmu. Gak usah takut kehilangan. Alasan berikutnya adalah kita gak perlu takut kehilangan. Yes, love is equal. Love and love. Oke, kalau aku disayang, aku juga mau menyayangi. Tapi kalau enggak gimana? Jangan excited sendirian. Capek. Mau sampai kapan kamu excited sendirian? Bergantung sama orang lain. Udah tahu kamu gak dihargai, udah tahu kamu dikekang, kamu gak bisa bertumbuh. Excited sendirian itu capek. Mau sampai kapan kamu kayak gitu? Kalau orang itu gak membuat kamu bertumbuh, let them go. Oke, sering dengar orang bilang, masih banyak ikan di laut. Iya, tapi aku gak bisa mengategorikan ikan itu sebagai manusia. Tapi buat aku, kalau bukan untukmu, pasti akan dilepaskan. Sesimpel itu. Tapi kalau untukmu, dengan beragam cara yang begitu susah, pasti akan dipertemukan. Kenapa jangan bergantung sama laki-laki? Realistis. Udah dengar banyak kasus-kasus juga? Udah dengar bahwa semuanya nggak seindah apa yang kita bayangkan? Mungkin akan indah, bahkan jauh lebih indah daripada kita sendirian. Kalau kita ketemu sama orang yang tepat, dengan beragam eksplorasi yang juga tepat, kita pasti bakal jauh lebih happy. Tapi gimana kalau kita ketemunya sama orang yang salah? Terus kamu sering nggak dengar orang-orang yang bilang, ngapain sih jadi perempuan sekolahnya tinggi-tinggi? Gak usah lah, toh juga nanti ujungnya di dapur. Toh juga nanti ujungnya kamu bakal sama suami. Jangan bergantung sama laki-laki. A little bit glimpse, aku cuma ngasih tau sama kalian, kalau apa yang kita turunkan untuk anak kita, di DNA kita, salah satunya adalah kepintaran atau kecerdasan. Jangan bergantung sama laki-laki, karena aku, personally, aku jauh lebih bangga ketika aku menjadi seorang perempuan yang teredukasi. Apa yang ada dalam otakku, bisa aku turunkan pada anakku. Apa yang ada dalam pikiranku, bisa menjadi sekolah untuk anakku. Karena aku akan menjadi calon ibu, dan juga adalah sekolah untuk seumur hidupnya anakku. Anak yang cerdas, lahir dari ibu yang cerdas. Bisa jadi nggak? Sangat bisa. Buat apa aku kuliah? Buat apa aku kerja keras? Buat apa aku berjuang sampai sebegini ya? Supaya aku nggak bergantung sama siapapun. Kita lahir sendiri, kita juga akan pergi sendiri. Berpendidikan itu bukan cuma tentang investasi gelar. Salah kalau kamu bilang kamu mau berpendidikan cuma karena kamu ngedapetin gelar. Pendidikan itu mengubah otak, mengubah mindset kamu, yang akhirnya mengubah hidup kamu. Aku akan terus bekerja keras, sampai anakku nanti berkata, aku ingin seperti ibuku. Coba kamu bayangin, bangga gak sih ketika kamu menjadi seorang ibu, yang juga menjadi figur untuk anakmu, yang juga menjadi inspirasi bagi anakmu. And at the end, aku cuma bilang, kita harus terbiasa untuk menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, tanpa perlu tergantung sama orang lain. Because, atau karena, kids everyone is also busy with their own life, and you too. Karena semua orang sibuk dengan urusan hidupnya masing-masing. Tidak terkecuali siapapun. Pasangan hidupmu nanti, kamu, ataupun anakmu, bahkan keluargamu. Semua orang pada kenyataannya sibuk dengan urusannya sendiri. Dan kalau kamu bergantung sama orang lain, worst scenario, kamu gak bisa bertahan hidup. So here is the episode, jangan bergantung sama laki-laki. Kalau menurut kalian, ada nggak di antara kalian yang pernah ngerasain hal yang sama dengan apa yang aku ceritakan? Atau hal yang justru ngebuat kalian relate? Iya, bener banget. Aku ngerasain hal ini karena alasan apa? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget dengerin banyak cerita-cerita dari kalian. Dan semoga bisa manfaat dan juga membantu untuk kalian di malam hari ini. Aku senang bisa menemani kalian. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Supaya aku makin semangat bikin podcastnya. Bye!